Jika kebanyakannya bersikap negatif terhadap warga asing yang tinggal di negara ini, Masjid Al-Azim Taman Semarak dinilai pula bersikap lebih terbuka. Melihat kepada jumlah mereka yang ramai buat tahun ketiga, masjid berkenaan memberi peluang kepada komuniti warga asing beragama Islam yang tinggal di flat Taman Semarak untuk mengadakan majlis berbuka puasa. Menurut pengerusi masjid, MD Fakaruddin Ibi Rahman, kebenaran itu bukan bermaksud pihaknya membenarkan warga asing berbuat sesuka hati, tetapi meraihkan mereka yang berhasrat mengimarahkan masjid. Ramai yang kurang berpuas hati sebab yang datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Sebagai seorang yang memang berbuka di masjid, saya memang nampak perkara ni berlaku. Pertama, kita tak boleh halau sesiapa dalam kalangan umat Islam yang nak berbuka di masjid dan surau. Kedua, kalau korang perasan, geng Bangla ni dia selalu datang dalam 30 minit awal dan dia terus penuhkan tempat duduk dan ambil makanan siap-siap. Jadi, nak tak nak, anda juga kenalah datang 30 minit lebih awal atau lagi awal lagi bagus. Kemudian, geng Bangla ni dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Sebab itulah kita tengok setiap hari mesti meningkat jumlah kedatangan geng Bangla ni berbuka puasa kan. Jadi, kita pun kenalah buat benda yang sama. Datang awal dan ajak lebih ramai kawan-kawan kita datang juga berbuka di masjid dan surau. Itu yang terbaik. Dan ini sahaja jalan keluar sebab kita tak boleh halau sesiapa pun datang berbuka. Melainkan, masjid dan surau tu dia nak buat secara tertutup dan untuk khadiah dia saja. Itu lain cerita lah. Siapa sangka, Ramadan tahun ini justru memunculkan fenomena tak terduga di kawasan Asia Tenggara. Saat sejumlah warga Malaysia mengeluhkan masjid yang semakin padat oleh pekerja migran asal Bangladesh saat waktu berbuka, sebagian dari mereka justru memilih cara berbeda, terbang ke Indonesia. Bukan sekedar wisata, tetapi untuk merasakan suasana Ramadan yang dianggap lebih hangat, meriah, dan penuh tradisi. Dari hiruk-pikuk wartakjil, ramainya bazar Ramadan, hingga tradisi sahur keliling yang ikonik, Indonesia mendadak menjadi magnet baru bagi warga jiran yang ingin merasakan Ramadan dengan nuansa yang benar-benar hidup. Warga Bangladesh mencatatkan bilangan pekerja asing paling ramai di Malaysia dengan 803,334 pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang masih aktif. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasiba Ismail berkata, jumlah itu adalah 37% daripada jumlah keseluruhan pekerja asing di Malaysia. Itu Bangla semua orang negara asing, you juga kasih masuk. So ini Malaysia, bukan Malaysia Melayunya, bukan India punya, bukan Cina punya. Ini Malaysia Bangla punya. Hai semuanya, saya Aki dari Malaysia, baru aja tiba di Jakarta ini. Kalian bisa tolong nggak di mana tempat makanan yang enak dan viral? Saya pengen makan, lapar banget, nggak bisa tahan udah. Makasih ya, tolong. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Ih, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan ketungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur ya. Okey lah, very chill, terang. Bila kita jumpa orang lokal baru kita tahu lah, nampak dia punya tempat dia cantik. Fenomena Ramadan tahun ini menghadirkan dinamika menarik di kawasan Asia Tenggara. Di Malaysia, meningkatnya jumlah pekerja migran asal Bangladesh yang memenuhi masjid dan surau saat waktu berbuka memicu perdebatan di kalangan warga lokal karena keterbatasan fasilitas yang tersedia. Di tengah situasi tersebut, sebagian warga Malaysia justru memilih mencari pengalaman berbeda dengan berkunjung ke Indonesia. Mereka tertarik merasakan atmosfer Ramadan yang lebih meriah, hingga budaya kebersamaan yang terasa kuat di ruang publik. Bagi para pengunjung ini, Indonesia menawarkan suasana Ramadan yang tidak hanya religius, tetapi juga hangat secara sosial dan kultural. Ramai yang kurang berpuas hati sebab yang datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Sebagai seorang yang memang berbuka di masjid, saya memang nampak perkara ni berlaku. Pertama, kita tak boleh halau sesiapa dalam kalangan umat Islam yang nak berbuka di masjid dan surau. এই ধরনের অপমানের পরেও অনেক
বাংলাদেশি ভাই এখনো পর্যন্ত মসজিদে খাবারের জন্য যায়, তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি সোশ্যাল মিডিয়াতে কী ধরনের মন্তব্য আমাদের বাংলাদেশিদের নিয়ে করে একটু দেখেন। আমি আমার বাংলাদেশি ভাইদেরকে বলবো যারা মালয়েশিয়াতে অবস্থান করতেছেন, আপনারা 2026 সালে সাবধানতা অবলম্বন করবেন। মালয়েশিয়ার কোনো মসজিদে যেন ইফতারের জন্য যাবেন না। আপনাদের নিজেদের নিজস্ব মতামত থাকতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন মতামত থাকতে পারে, কিন্তু আপনি গভীর রাত্রে একলা এক বদ্ধ রুমের ভিতরে গিয়ে, তা না হলে নিজের টয়লেটের ভিতরে গিয়ে, তা না হলে এক রাস্তার ধারে বসে, না হলে জঙ্গলে বসে নিজে একটু ভাববেন এদেশের মানুষ আমাদেরকে কিভাবে দেখে, কোন চোখে দেখে, আমাদেরকে নিয়ে কিভাবে সমালোচনা করে। আপনার Pisang hijau. Oh. Wow. Piscok lumer. Oh, piscok. Saya tak pernah dengar nama piscok. Piscok. Pisang hijau. Oh, okay. Oh, dia letak air batu. Yeah, air batu. Lepas tu yang ni apa? Krim. Oh, krim. Susu. Berbagi barang. Abang dari mana kan? Ya, dari Kuala Lumpur. Beli 15,000 lah. Kita dah penuh. Okay, betul lah. Terima kasih. Okay, kita try lah nanti buka puasa saya cuba sedap. Apa nama tempat apa? Nama saya Danish. RM1,000. Piscok. Dia letak air batu. Ada banyak makan air batu. Seorang warganet ngaku dapat tawaran kerja dari Singapura, tapi ia tetap pilih tinggal di Indonesia gara-gara suasana bulan Ramadannya. Unggahan itu langsung disetujui warganet lain. Mereka bilang momen ngabuburit, war takjil, tadarusan, tarawih, sampai nonton iklan sirup jelang berbuka adalah kenangan yang tidak bisa tergantikan. Tapi kenapa ya suasana Ramadan di Indonesia terasa berbeda dibanding negara lain? Dosen sosiologi Universitas 11 Maret, Drajat Rikartono menyatakan bahwa Ramadan di Indonesia memang punya ciri khas tersendiri. Menurutnya, Ramadan di Indonesia bukan sekadar ritual keagamaan, tapi sudah berbaur dengan nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Bahkan sebelum puasa dimulai, biasanya sudah ada libur bersama yang ikut membentuk atmosfer berbeda. Saat Ramadan tiba, masjid-masjid yang biasanya tidak terlalu ramai jadi lebih terisi karena ditambah jamaah perempuan. Pedagang kaki lima dan kuliner kecil juga bermunculan di pinggir jalan. Jadi suasana ngabuburit terasa lebih semarak. Acara buka bersama, tayangan TV, sampai kumpul keluarga membuat pertemuan antara budaya dan agama terasa begitu nyata. Menurut Derajat, di negara-negara lain termasuk negara yang mayoritas muslim, Ramadan lebih dimaknai sebagai ritual keagamaan semata. Sementara di Indonesia, Ramadan jadi pengalaman sosial, kultural, sekaligus religius yang berlapis. Bahkan setelah puasa selesai, masih ada tradisi lebaran dengan budaya saling memaafkan dan mudik massal yang makin menegaskan kekhasan itu. Kalau kamu setuju nggak vibes Ramadan di Indonesia tuh berbeda dan lebih spesial? Coba komen. Ramadan di Indonesia sekali lagi membuktikan bahwa kekuatan tradisi, kebersamaan, dan keramahan mampu menarik perhatian dunia. Kalau menurut kamu tradisi Ramadan di Indonesia juga bikin bangga, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.